Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat malam, Bapak Ibu. Malam, Bapak malam Ibu, Bu oke, Aulia. apakah suara? Selamat malam Bu Ayu. Oh, Masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung ya di webinar online training kita. Alhamdulillah, Bapak Ibu semoga selalu dalam kondisi yang sehat walafiat ya, tanpa kurang satu apapun. Ini satu kebahagiaan untuk kami ya, begitu bergabung di webinar Rumah Scopus, ya. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu, saya izin memperkenalkan diri ya. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Mbak Aulia Rahma. Nanti kita akan bersama-sama belajar dengan Pak Jo, juga dengan Mas Hafid. Begitu Bapak Ibu, kami atau saya itu merupakan salah satu trainer di Rumah Scopus, begitu. Oke, karena saya sudah berkenalan Bapak Ibu. Nah, ini supaya lebih ini ya santai ya Bapak Ibu, monggo on cam boleh perkenalan Bapak Ibu. Ini ada Bu Foni, ada Bapak Sri Raharjo, oke. Ya, Ada Pak Ferry, monggo selamat malam. Selamat malam Pak Sri Raharjo. selamat malam. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Ferry. Selamat malam. Assalamualaikum. Halo, bisa didengar Oke. Bu? Waalaikumsalam. Eh, terdengar Bapak, jelas Bapak. Oke. Bapak, ini Pak Ferry di mana ini Pak Ferry? Saya di Banjarmasin nih Bu. Wah, Banjarmasin, Pak. Beberapa waktu lalu kita sempat ke sana, Bapak Ferry. Siap, siap Bu. Siap, oke, Bapak. Ibu, monggo perkenalan diri, nggih. Boleh di kolom chat atau langsung unmute gitu. Memperkenalkan diri, Bapak Ibu asalnya dari mana, kemudian dari bidang apa, misalkan saya dari bidang pendidikan, begitu. Boleh diketikkan di kolom chat. Barangkali nantinya Bapak Ibu setelah selesai webinar bisa berkolaborasi untuk menulis paper bersama ya. Sehingga nanti output papernya itu banyak. Oke? Boleh Bapak Ibu monggo ditulis di kolom chat atau langsung on mic nih. Ada Pak Dandung. Selamat malam Pak Dandung. Selamat malam Bu Aulia dan Pak Jo Oke. dan Bapak Ibu beserta sekalian. Mohon perkenalkan diri, nama saya Dandung, asal Universitas Negeri Semarang, eh, bidang ilmu sastra dan budaya Jawa. Nah ini agak spesifik, mungkin nanti saya bertanya lebih banyak ke Pak Jo, soalnya khusus ini nggak seperti mungkin ekonomi, hukum dan sebagainya. Terima kasih. Oke. Oke, siap Pak Dandung. Dari ini Pak Jo, bidang budaya Jawa ya Pak ya? Betul, betul. Kebudayaan Jawa ya, mantap sekali. Oke Pak, nanti bisa semua ya insya Allah ya Bapak Ibu. Baik, bagi Bapak Ibu yang belum perkenalan diri, nanti boleh di kolom chat ya. Ini sudah ada mulai yang memperkenalkan diri, nggih. Oke, di sini sudah bergabung Pak Jo. Selamat malam Pak Jo. Selamat Masih malam, Mbak Au. Selamat malam semuanya, Bapak dan Ibu. saat malam Pak Jo. Baik, Pak Jo, ini sepertinya Bapak Ibu sudah tidak sabar, nggih, mendengarkan pembukaan dari Pak Jo, nggih, Bapak Ibu. Monggo, Bapak Ibu, sembari menunggu peserta yang lain, Bapak Ibu boleh dengarkan penyampaian dari Pak Jo dulu, pembukaan. Nanti baru setelah itu kita masuk materi. Monggo kepada Pak Jo, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semuanya, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memperkenalkan kita lintas pulau, lintas kabupaten, bahkan ada yang tadi dari Banjarmasin, dan ini adalah sebuah keberkahan ya, Bapak dan Ibu bisa ketemu dalam satu frame Zoom di Rumah Scopus Indonesia. Bapak dan Ibu semuanya kami hormati, apa yang mau dicari atau mau didapatkan dari Rumah Scopus, Bapak Ibu?
Boleh komentar Bapak Ibu? Mau dapat apa dari kami Bapak Ibu? Biar kami tidak salah memberi gitu. Mampu menyusun paper yang Oke, mampu dapat menyusun. diterima Scopus ataukah yang lain. Betul. Mampu memproduksi paper yang diterima oleh jurnal yang terindeks Scopus. Gitu ya Pak ya? Ya. Oke. Ada yang lain mungkin? Ada yang mampu menyusun paper bisa submit. Bisa susun paper jurnal yang accepted Q1. Masya Allah. Oke. Kira-kira Bapak Ibu selama ini jadi dosen atau jadi peneliti ada masalah apa kira-kira Ibu? Susah atau masih momok atau sesuatu yang menakutkan gitu Bapak Ibu? Masih menakutkan gitu Bapak Ibu? Atau mungkin jadi momok gitu atau nyalah-nyalahkan pemerintah? Ini gimana ini? Kita dijajah oleh Scopus. Ya. Pernah dengar tuh Bapak Ibu? Wah, dijajah oleh Scopus ini. Kenapa kita harus berkiblat kepada Barat? Ya. Pernah dengar masih terdengar Bapak Ibu seperti itu? Halo Bapak Ibu, masih terdengar stigma-stigma negatif yang berterbangan di sekitar kanan kiri kita? Masih Bapak Ibu? Ya, kurang lebihnya lah, Pak. Ya. Ini ya Bapak Ibu, ini saya tunjukkan biar Bapak Ibu tahu ya metodologi. Lihat screen saya enggak Bapak Ibu? Belum terlihat, Pak Jo. Belum. Memang belum share. Bapak Ibu pernah mendengar namanya World Class University? Bapak Ibu sering mendengar atau tidak pernah mendengar World Class University? Ya. Atau mungkin sudah sayup-sayup tidak pernah mendengar sama sekali? Pernah mendengar, Pak. Nah, Pernah mendengar. Dan Bapak Ibu antara lulusnya di UGM dengan lulusnya di swasta lebih susah di mana Ibu, Bapak? Pak Dandung lebih susah di mana Pak Dandung? Lulus kok dari UGM sama lulus dari universitas swasta gitu misalnya? Lebih Lulus dari susah. kampus top, Pak, yang pasti. Kenapa? Harusnya kan pinter-pinter dosennya. Kenapa lulusnya jadi susah? Karena kemampuan dosennya juga pasti Gitu. top tier gitu, Pak. Ya, padahal nanti sama-sama doktor gitu ya Bu ya, Pak. Betul. Gelarnya juga sama. Nanti seandainya dapat gaji juga mungkin rankingnya juga sama, ya levelnya sama. Tapi kenapa di universitas top kita lebih susah lulus daripada di swasta gitu ya Bapak Ibu? Sering kan gitu ya? Nah, kalau mau tahu Bapak Ibu ini loh rahasianya itu. Bapak Ibu bisa buka bawah Bu ya. Namanya Tem Higher Education Unirank 2026 bagaimana cara mengukurnya tuh ya. Jadi kenapa kita kadang lulus di UGM lebih susah? Ini bukan menjelek-jelekan UGM ya Pak, Ibu. Bukan ya. Bukan menjelek-jelekan UGM ya. Tapi kalau di swasta lebih cepat lulus gitu kan. Lebih lebih mudah lah kayak sederhana gitulah ya toh. Karena Bapak Ibu, kampus itu punya tugas atau beban untuk menuju ke universitas tingkat dunia atau world class university ya. Bapak Ibu, di sini kuncinya itu. Jadi tidak akan lulus kalau tidak punya Scopus. Dan mintanya bukan sembarangan. Q1 mintanya. Gitu. Saya tadi chat dari siapa ya? Lupa saya. Kalau Q1, 1. Kalau Q2 atau 3, 2. Gitu. Baru diluluskan. Gitu. Padahal riset sudah, ujian sudah. Gitu. Mengambil data sudah. Gitu. Semua sudah dilalui. Tapi kenapa harus lulus? Harus ada Scopusnya tuh. Ya itu paling gampang Bapak Ibu. Kampus itu ya memperkosa mahasiswa. Betul enggak Pak Sri Harjo? Pak Dandung? ya, Paling gampang kan memperkosa ya. mahasiswanya toh. Nah, ini loh Bapak Ibu kalau mau tahu ya, Bapak Ibu ya nih. Jadi ini ada satu web yang ini tidak bisa dibantah ya. Dan ini bisa diakses oleh siapa saja. Jadi untuk mengukur rating kampus tuh
100% itu, ya, ada 100% ini ya, itu nomor 2 riset environment dan riset quality itu kalau digabung ini 29 tambah 30 berarti berapa? Hampir 60 ya? Hampir 60%. Hampir 60% itu ada di riset, ada di penelitian yang Bapak Ibu lakukan itu. Teaching itu 29, industri international outlook itu 10 lah. Gitu. Berarti yang paling banyak itu adalah riset. Ya. Risetnya Bapak Ibu, ya, risetnya ini masih di breakdown. Ada riset productivity, riset income, reputasi. Kalau kualitas riset itu ada sitasinya, ya, ada di sitasi. Akhirnya ujungnya pada influence atau keberpengaruhan dari ilmu yang kita punya. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, core-nya nomor 2 dan 3 ini ada di riset. Dan riset ini Bapak Ibu, produknya, outcome-nya itu ada di paper. Bukan di tumpukan hasil riset yang ada di LPPM atau di kampus, di prodi, bukan. Tetapi ada di paper yang terindeks atau paper yang masuk ke jurnal. Dan sekarang Bapak Ibu tahu kan, jurnal banyak sekali. Jurnal yang mana yang diakui? Jurnal yang diakui ada di sini Bu, kalau Bapak Ibu mau cek ya. Nih, Research Environment ya. Nih, ada di database Scopus Elsevier nih, per scholar, per dosen. Tuh, ya kan? Riset quality Bapak Ibu itu adalah kualitas riset. Ada di mana? Ada di Citasi. Citasi. Bapak Ibu nanti baca lebih komplit. Jadi dua komponen ini, yaitu riset environment dan riset quality, itu sama-sama memiliki peran yang sangat penting. Jadi kalau menaikkan rating kampusnya itu hampir 60% lah. Kan 59 kan? Itulah kenapa Bapak Ibu yang paling mudah itu adalah dosen mewajibkan mahasiswa tidak akan lulus kalau tidak punya paper terindeks Scopus. Gimana Pak? Nah, ya, Bapak Ibu dirugikan? Bapak Ibu sebagai mahasiswa dirugikan? Tidak. Bapak Ibu akan dipaksa melejit lebih cepat untuk menjadi international expert. Atau bahasanya adalah uh, international scholar. Bapak Ibu menjadi world class scholar. Gitu Pak. Itulah kenapa Bapak Ibu beda zaman kita dulu yang tua-tua. Dokter itu yang penting ujian terbuka, tertutup, terbuka, selesai wisuda. Sekarang Bapak Ibu harus ada paper yang masuk Scopus. Bahkan ada yang mewajibkan Q1. Ya. Berikutnya Bapak dan Ibu semuanya, kalau sudah jadi dosen Bapak Ibu, jauh lebih beruntung Bapak Ibu mendapatkan ilmu atau keterampilan memproduksi paper. Contoh sederhana ya, di kampus tertentu di Jogja itu, ada yang mendapatkan reward 40 sampai 50 juta kalau Q1. Rewardnya kalau punya paper terindeks Scopus Q1 40 sampai 50 juta. Bisa dibayangkan tuh Pak, kita punya 5, 40 kali 5. 1 bulan kita dapat reward 200 juta. Kenapa? Berani kampus-kampus seperti itu, terutama yang swasta ya. Ya, terutama yang swasta. Kenapa? Karena rating kampus itu terlihat di situ, Pak. Rating kampus itu ada di paper yang terindeks Scopus itu. Nah, Bapak Ibu kalau mau lihat di sini ya, biar ini sebagai sedikit wawasan ya supaya Bapak Ibu ikhlas menulis saja ya. Karena ikhlas menulis itu menjadi kunci ya Bapak Ibu. Kalau enggak ikhlas menulis nanti susah. Ya. Jadi maksa nulis, aku jane ya enggak setuju Scopus itu, tapi nulis gitu loh. Jadi enggak ikhlas tuh. Ya. Nah, misalnya ya, nah, saya cek Yogyakarta ya. Yogyakarta. Bapak Ibu bisa lihat ya. Lihat nih. Padahal di Yogyakarta negeri itu tidak dua ini. Ya. Oh. Yang masuk swasta Pak sekarang. UMY, UII, Ahmad Dahlan. Oh. Sunan Kalijogo peringkatnya nomor 6. Padahal universitas tua loh Pak Dandung. Ya.
Udah tua. Oh, Atma Jaya, gitu. Ini juga negeri sekarang, gitu. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, sekarang Bapak Ibu ada cara shortcut ya. Shortcut untuk menjadi world class university, yaitu dosennya, mahasiswanya punya paper 3D Scopus. Nah itulah Bapak Ibu yang saya ingin sampaikan. Mau cek juga boleh Bapak Ibu. Misalnya mau cari Surakarta, ya Surakarta saja gitu. Surakarta itu UNS, gitu. Raden Mas Said kalah tuh dengan UMS ya. Ya ini mungkin baru ya, oke lah. Ya, Selamat Riyadi dan sebagainya. Bapak Ibu bisa cek semua yang di sini ya. Nah, apa yang ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, ya jangan pernah berpikir bahwa kita ini eh, dipaksa untuk Scopus, enggak. Bapak Ibu sebenarnya tinggal pilihan aja. Cuma mau jadi expert yang jago kandang atau expert dunia. Kalau expert jago kandang itu ya di kampus ditakuti mahasiswa. Gitu. Kalau ceramah didengarin. Tapi kan akhirnya terbatas ruang dan waktu. Toh. Tapi kalau Bapak Ibu punya Scopus, Bapak Ibu tidur, tulisannya dipakai oleh orang yang tidak kita kenal. Gitu loh, Pak. Di dunia yang tidak kita bisa jangkau. Ya, gitu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, kenapa Bapak dan Ibu menjadi lambat memproduksi paper? Kenapa Bapak Ibu lambat memproduksi paper? Karena semua Bapak Ibu pekerjaan paper itu dikerjakan oleh otak. Itu yang bikin lambat. Otak kalau bekerja 100% memproduksi paper jadi lambat. Karena Bapak Ibu, nah, coba saya ingin saya tutup dulu. Bapak Ibu setahun bisa produksi berapa paper coba Bapak Ibu? Pak Ferry berapa Pak? Punya Scopus berapa setahun Pak? Pak Sri Hararjo, Pak Belum, Soekarti? Pak, belum punya, Berapa? Pak. Nah, belum. Bu Eni? Ya. Belum, Pak. Belum ya. Bu Deni Setiawati? Bu Deni punya paper tulis Scopus berapa Bu? Oh, baru satu Scopus 3, Pak. Oh, oke, Alhamdulillah satu ya. Oke, Itu Pak juga Ridwan. waktu kuliah, Pak. Oh, waktu kuliah. S3. Sekarang nggak produksi lagi gitu, Pak? Iya, makanya sekarang saya di LPPM, Pak. Masya Kemarin Allah. saya jadi kaprodi. Nah, sekarang saya di LPPM, makanya saya dituntut. Iyalah, mosok memberi contoh kok contoh nggak baik gitu, Bu. Ya, Iya, makanya LPPM saya itu mau sebenarnya belajar. kunci. Kalau Bapak, ya, itulah kenapa Bapak Ibu eh, LPPM menjadi berperan 60% loh, Bu, menaikkan kampusnya itu. 60%, bayangkan tuh. Jadi kalau Bapak Ibu yang mengelola LPPM bisa bukan nuntut ya, minta lah, minta ke rektorat. Dananya tuh 60% masukkan ke LPPM. Itulah sederhananya gitu. Nah, Nah, dananya nggak ada, Pak Unhan. Makanya harus cari kolaborasi. gimana ada dananya kemudian suruh menaikkan ratingnya itu gitu. Ya, Ibu diskusi lah dengan rektor tadi time higher education 60% itu kampus untuk world class university ada di research environment dan research quality ya Bu ya. Iya. Ibu kalau diskusi pakai data Bu, pakai data. Diskusi dengan Pak Rektor ya. Itu ya. Apalagi Unhan sekarang anak emasnya pemerintah Indonesia tuh. Iya. Kalau hanya misalnya 500 miliar tuh kecil lah Bu untuk mendapatkan. Gitu. Tapi sekarang Kok banyak efisiensi, Pak. ya Ibu diskusi aja bawa data tadi. Unhan kalau ingin menjadi world class university, ini loh Pak Rektor. Research environment, research quality. Papernya Tridex Scopus. Gitu Bu Dani. Hmm. Ya, iya kan? Ibu buka aja, pelajari aja tadi Bu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Ibu lambat memproduksi paper? Saya hanya menduga dan itu sudah menjadi kenyataan. Karena Bapak Ibu terlalu soleh. Nah, bekerja membuat paper 100% ini dikerjakan otak. Itu yang bikin Bapak Ibu lambat. Kenapa Bapak Ibu dari Jakarta ke Jogja kok 5 hari atau 5 bulan? Karena jalan kaki. Bagaimana supaya cepat 1 jam? Pesawat.
Gitu loh Bu Deni. Hmm. Itu kan. Jadi kalau saya kategorikan ini Pak, Ibu, 60% pekerjaan membuat paper itu pekerjaan bodoh. Kenapa? Ada tuyulnya. Tuh. Jadi kalau Bapak Ibu pekerjaan tuyul kok dikerjakan otak, Bapak Ibu doing the stupid job. Gitu loh. Bukan Bapak Ibu yang stupid ya, jobnya ya Bu. Tuh. Jadi smartnya itu cukup 40%. Kalau kamu datang camp di rumah Skopus, di rumah saya, ini bisa naikkan, berani saya naikkan sampai 80%. Ya, stupid jobnya ini 80%. Jadi Bapak Ibu cukup wahing jadi paper. Nah, gitulah kira-kira. Itu Pak. Ya, gimana Bu, Pak? Masuk logika saya enggak, Bapak Ibu? Kenapa Bapak Ibu lambat? Karena semua otak yang kerja. Oke, ada yang membantah logika saya, Bapak Ibu? Karena belum tahu clue-nya, Pak. Ya, belum tahu strateginya. Bapak Ibu Ya, ada yang bahasa Inggrisnya jongkok atau tidak bisa, tidak menguasai bahasa Inggris, ada yang di sini? Ada? Ada berapa orang yang tidak menguasai bahasa Inggris ini? Bagus semua bahasa Inggrisnya? Oh, bagus semua, Alhamdulillah. Membuat paper berapa halaman? 5 sampai 10 halaman bahasa Inggris. Bapak Ibu bahasa Inggris itu sudah pekerjaan stupid karena apa? Sudah ada tuyulnya. Sudah ada nah tuyul. bagaimana mencari tuyulnya, Pak? Nah, inilah Bapak Ibu akan ketemu kami untuk menguasai tuyul itu. Ah, ini loh ya Bu. Eh, nih, ya, stupid jobnya itu. Nih. Bapak Ibu pernah inferior atau tidak pede dengan temuannya? Bapak Ibu pernah? Sering toh? Apa obatnya? Apa obatnya ngatasi tidak pede menyampaikan ide risetnya? Apa obatnya? Obatnya adalah Bapak Ibu bersandar ke referensi tertinggi. Ini mah nanti rekamannya dikasih ya, Pak ya? Dikasih dong, Oh dikasih. iya. Ini kan Iya. pembukaan baru omong-omong sederhana saja, Bu. Nanti Bapak Ibu akan dipraktekkan semua nih, ya. Soalnya saya tadi telat, Pak. Nggak apa-apa, Bu. Santai, Bu. Nanti ini kan baru pembukaan. Nanti ini bisa dikerjakan oleh anak-anak S1. Saya sudah mempraktekkan, saya sudah membuktikan anak-anak saya seperti Mbak Aul sama siapa Mbak Aul nanti Mbak Aul, Dengan Mas Hafid, Bapak. Mas Hafid, Bapak Ibu, itu semua sudah saya uji, dia bisa memproduksi satu hari satu paper. Karena apa? Tuyulnya hampir 80%. Kalau ini online, bukan saya pelit untuk menyampaikan ilmu ya, karena keterbatasan untuk praktek aja. Tapi nanti kalau Bapak Ibu nggak muntah itu naikkan aja Mbak Aul. Kalau Bapak Ibu nggak muntah aja, itu naikkan aja sampai 80%. Ya Mbak Aul ya. Ya. Tapi Apanya minimal ini. apanya dinaikkan, Pak, 80%? Stupid jobnya ini. Stupid jobnya ini kan baru 60% nanti kan. Kalau untuk online seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu nggak kuat, masih kuat gitu, naikkan aja sampai 80% pekerjaan stupidnya ini. Ya, karena ada tuyulnya yang bisa bekerja di situ. Nanti mesti Bapak Ibu mikirnya AI ya. Oh, Bapak Ibu enggak. AI, Bapak Ibu nanti akan terdetek ketika Turnitin tuh. Bapak Ibu harus cerdik ya memanfaatkan AI ya. Karena AI itu ngawur juga ya. Nanti membuat paper misalnya, buatkan paper dengan judul ini. Wah, gitu. Nanti referensinya nggak jelas semua. Bapak Ibu nggak boleh. Karena referensi itu tidak boleh sembarangan. Karena apa? Referensi nanti akan menjadi kunci untuk menaikkan kualitas paper kita. Namanya the best references. Coba Bapak Ibu mendapatkan 50 referensi. Kalau berhari-hari atau berbulan-bulan. Nah, papernya nggak jadi-jadi. Kalau ini mendapatkan referensi 50 ini misalnya dalam hitungan menit, selesai Pak. Karena kuncinya di sini. Ini bahan atau material membuat bangunan itu ada di referensis, Bu. Nggak bisa enggak, Bapak Ibu nggak bisa bantah ini. Jadi kalau Bapak Ibu membuat rumah itu ya harus siapkan botonya, harus siapkan semennya, harus siapkan besinya. Itu nggak bisa enggak. Betul Pak Dandung? Betul Pak Ferry? Betul, Pak. Nah, itu kalau
referensinya nggak kelas dewa. Wah, Bapak Ibu susah kan tembus Scopus, Pak. Referensinya disertasi yang belum dipublikasikan. Gimana? Nggak bisa naik, Bapak Ibu. Tuh. Oke, 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 oke. Nah, nanti Bapak Ibu, Mbak Aul bisa di-share, Mbak Paul. Materinya 8 kali pertemuan, Mbak Aul. Oke, lanjut, Pak. Nah, materinya Bapak Ibu kan sudah dapat kan, tapi ini saya tegaskan lagi supaya Bapak Ibu biar tidak nganu apa, tidak terlokalisir ya. Besarkan coba. Nah, ini Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu harus selesai judul itu harus eye catching. Karena judul itu penipuan pertama untuk orang itu melihat kita. Kalau bahasa tubuhnya ya mata lah gitu. Mata itulah penipuan pertama orang tertarik kita. Eh, Bahasanya kok penipuan ya, nggak enak ya. Tapi begitulah hidup ya. Hidup begitu. Ya. Bagaimana supaya menarik? Nanti ada caranya. Ada metode signifikan objektif. Nanti akan dituntun oleh Mbak Aul dan Mas Hafid ya. Referensi terbaik dengan mudah. Ini nanti besok juga Bapak Ibu akan bekerja dengan tuyul. Bagaimana referensi terbaik itu hitungan detik. Gitu. Kalau Oke. saya jadi kaprodi kemarin, saya punya tuyul, Pak. Punya mahasiswa yang saya itu. Sekarang saya jadi Nah, kapus LPPM, nggak punya mahasiswa, Pak. tuyulnya berarti tuyul yang bisa ngentut ya Bu. Heeh, Nah, ini tuyulnya akan setia Bu. heeh, Tuyul ini pergi orang nyangoni, pulang bawa uang Bu. heeh. Kalau mahasiswa, ibu mesti nyangoni mereka itu. Kadang, Iya. kalau ini pergi orang nyangoni, pulang bawa uang, itu tuyul yang bagus, Bu. Ah, Ya, gimana carinya, Pak? nanti ini Bapak Ibu nanti akan tanggal 28, 26, 27, 26 sama 28 ini tuyul nih, di tuyul. Ini juga laptop juga nanti akan bekerja seperti tuyul, gitu. Karena alat kita harus kompatibel dengan tuyul-tuyul yang nanti akan diinstalkan ke laptop Bapak Ibu, ya. Nanti diinstalkan Bapak Ibu ya. Enak. Ibu tinggal gaspol 1 hari bisa 1 paper. Oke. Hmm, Nomor 30, 4 itu yang tanggal 30 Bapak Ibu harus sesuai dengan anatomi ya. Paper itu ada anatominya ya. Anatomi seperti burung nggak punya anatomi, manusia punya anatomi. Paper juga punya, Pak. Nah, nanti setelah itu akan pakai tuyul lagi untuk membuat paper itu menjadi 5 halaman, 10 halaman tuh tuyul semua nih 1 Agustus nanti. Oke, nanti setelah papernya sudah 80% dengan digital writing, Bapak Ibu akan dipandu untuk memilih jurnal yang tepat. Oke, nanti setelah itu temukan template-nya, kemudian submit di hari ke-8 ya. Jadi per hari dijeda ya, per hari dijeda. Jadi nanti 16 hari ke depan gitu. Nah, materi ini Bapak Ibu akan dituntunkan kepada Bapak Ibu sesuai step-stepnya. Yang ke-8 Bapak Ibu submit papernya itu tandanya paper selesai. Tandanya paper selesai, Bapak Ibu submit ya. Tandanya disertasi selesai, Bapak Ibu daftar ujian. Oke, sebentar nggih, Bapak Ibu. Rasanya Pak Jo pental. terpental, nggih. Mohon ditunggu ya, Bapak Ibu. Oke, sembari menunggu mungkin Bapak Ibu tadi mungkin beberapa sudah perkenalan begitu ya. Nah, Bapak Ibu yang baru bergabung boleh perkenalan di kolom chat begitu, memperkenalkan diri, kemudian asal juga ini bidang keilmuannya gitu. Barangkali nanti setelah webinar bisa saling bekerja sama untuk menulis paper. Nah, itu output juga yang kami inginkan Bapak Ibu. Karena selain menulis paper, harapan kami adalah Bapak Ibu saling punya hubungan nih. Oh, ternyata Ibu Deni dengan Pak Dandung sebidang sehingga nanti bisa nulis satu paper yang sama begitu. Oke, saya mohon izin sebentar untuk mengkonfirmasi ke Pak Jo, nggih, Bapak Ibu, rasanya beliau terlempar begitu, sehingga saya izin off mic sebentar ya, Bapak Ibu. Ya.
Oke. Baik, Bapak Ibu, sembari menunggu Pak Jo ya, Bapak Ibu, sekedar informasi di awal, jadi Bapak Ibu selama webinar itu kita akan 8 kali pertemuan, begitu. Kemudian nanti Bapak Ibu juga akan dapat fasilitas berupa materi ya, video, nanti akan saya share. Nah, berhubung di sini sudah bergabung kembali Pak Jo, selamat malam Bapak. Maaf ya Bapak Ibu. Wah, Terpental. bukan, Kenapa Pak Jo? anu habis baterainya. Oh, Ada baterainya noti- habis. ada notifikasi terus saya tutup aja ternyata ada. Maaf ya Bapak Ibu ya. Oke, sampai mana tadi ya? Ah, Sampai di pet 8. paper selesai ya. Paper selesai adalah kalau Bapak Ibu papernya itu submit ya. Jadi disertasi selesai daftar ujian gitu Pak Dandung ya. Bu Deni ya kan? Itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu belum submit ya Bapak Ibu nggak selesai itu. Oke. Bapak Ibu sanggup nggak? Coba stop dulu, Pak. Bapak Ibu sanggup submit ke hari ke-8 Bapak Ibu? Sanggup. Sanggup ya? Oke. Bu, Deni, sanggup Bu? Sanggup, Pak. Tapi saya Oke. belum penelitian. Penelitian saya disertasi saya aja. Oh iya, betul. Nah, saya Betul. kan disertasi yang udah publish itu kan tahap 1, Pak. Nah, Kualitatif. Nah, tahap ya, 2, tahap 3-nya belum, Pak. ya betul. Dari disertasi aja. Karena Oke, kan bagus. kalau kesehatan kan harus ada clinical ethical clearance. Ya kan dari LPPM kan Ibu bisa menerbitkan ethical clearance kan? Bisa. Iya. Dari Tapi dari kan ethical clearance-nya udah dapet lembaga tuh. mesti Waktu ada. waktu dari UI saya. Nah, kalau udah dapat sudah simpan. Nanti Eh, ketika di publisher minta tinggal sertakan saja. Masih bisa ya? Oke? Nah, bisa, masih bisa ya. Oh ya ya, makasih. Oke, Mbak Aul, ada hadiahnya enggak apa Mbak Aul? Hadiahnya tumbler Pak Jo. Saya ambilkan sebentar Pak. Nah, Bapak Ibu kalau submit hari ke-8, ya, pertemuan ke-8, nanti saya kasih tumbler termahal sedunia. Karena apa? Di toko nggak ada, gitu. Yang ada Tumbler deh mah udah Mas banyak, Kopus. Pak. Oh, Tapi beda Bu nih. Beda nih Bu. Tuh, ada tulisannya Rumah Scopus. Beda Bu. Oke, ya. Sanggup ya, Bapak Ibu ya. Oke. sanggup. Ya. Oh, Sanggup. Harus. Itu Pak. Ibu, Mbak Aul sama Mas Fit. Mana Fit? Tunjukkan mukanya Fit. Nah, Fit. Siap mendampingi Mas Fit? Siap, Bapak. Siap ya? Oke. Siap. Di WA grupnya ada kan, Bapak Ibu? Di WA grupnya ada. Bapak Ibu kalau tanya-tanya nanti di WA grup. Upayakan 8 kali pertemuan itu Bapak Ibu riuh di situ. Jangan nanti sudah 2 bulan, 3 bulan baru tanya, kita bingung ya. Riuhnya di situ. Itulah kenapa Bapak Ibu ada jeda. Hari ini masuk, besok tidak. Hari ini masuk, besok tidak. Supaya apa? Bapak Ibu ada ketercapaian yang mungkin Bapak Ibu terselip, nanti bisa ditanyakan waktu jeda itu ya. Jadi nanyanya tuh di WA grup ya, Pak? Enggak, capri juga enggak apa-apa ya. Aul, ya. Boleh, Bapak. Nah, nanti yang penting Bapak Ibu harus di riuh sampai pertemuan ke-8 tuh. Itu lebih hangat ya. Nanti 5 Japrinya bulan. kemana? Ke Pak Jo? Ini Mas Hafid. Nanti Mas ada Hafid. Aul, ada di situ. Nanti kan bersama dengan tim trainer ini Mas Hafid sama Aul selama 8 kali pertemuan. Bapak Ibu nanti akan akrab hanya yang mana ya. Ya. Oke, Bapak Ibu, ya. Ini siapa nih anak kecil di belakang saya nih? Coba sini. Ya, anak saya nomor 4 namanya. Siapa Mbak Aul namanya? Anak saya nomor 4 tuh. Mainnya di LC Fire. Nah, ini mana? Wah, namanya LC Fire. Wah, Dadah, halo. dadah. Halo. Anak apa cucu, Pak? Anak nomor 4 nih. Oh. Ya, namanya Namanya nama Scopus dipakai. Nanti kalau Scopus manggilnya susah, Pak. Skop, nanti tukang, pus, kucing, gitu. Apa namanya? Kucing. Si siapa? Fire. Si Fire, ya. Kalau ada lagi namanya Cinta, Pak. Oh, ada ya? Anak Sinta banyak lah. Coba bilang, semangat Bapak Ibu, bilang. Oh, enggak mau dia. Oke, baik Bapak Ibu, selamat belajar. Selamat menikmati tuyul-tuyul yang berterbarangan di rumah Scopus. Bapak Ibu tinggal tangkap, terus nanti dinikmati bagaimana satu hari bisa produksi satu paper ya. Demikian dari pengantar dari saya. Terima kasih Mbak Aul, terima kasih Mbak Mas Hafid, Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih. Mudah-mudahan
jerih payah, waktu yang dilonggarkan Bapak Ibu selama 8 kali pertemuan dicatat sebagai amal solehah Bapak Ibu semuanya, dan Amin. dianggap sebagai jihad fisabilillah karena menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu. Padahal ilmu belum tentu salah kok dituntut, gitu. Ya, kata cak lontong, gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Jo Bapak, atas pembukaannya, juga Bapak Ibu ya yang tadi yang sudah merespon dan aktif begitu. Bapak Ibu sekali lagi ini webinar kita buat santai nggih. Nanti kalau ada yang ditanyakan boleh raise hand, kita langsung tanya jawab open mic gitu nggih Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita berfoto dulu begitu supaya kita tahu ini Pak Aziz yang mana, Pak Sulaiman yang mana, begitu. Monggo open cam dulu Bapak Ibu. Oke, nah ini sudah mulai open cam ini. Masih kurang Ibu Eni, Pak benar Fahrizi, Ibu Aktika, tidak jelas. Bapak Poni, monggo. Pak Alwi, silakan. Oke, sip. Nggih, Pak Irwan, Bu Farika. Nah, oke, siap Bapak Ibu. Nah, ini sudah terlihat ya wajah cantik dan gantengnya. Kita foto dulu, Bapak Ibu. Foto senyum ya. Nanti saya screenshot, ditahan dulu. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Saya hitung. 1, 2, 3. Senyum Bapak Ibu. Coba. Oke, sekarang rumah Scopus. Satukan tangan. Nah, seperti rumah ya, Bapak Ibu. Tidak tidak digabungkan jempolnya, hanya seperti ini saja ya. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Oke. Oke, mantap Bapak Ibu. Terima kasih, nggih, Bapak Ibu sudah bergabung pada malam hari ini. Baik, terima kasih juga Pak Jo atas pembukaannya dan juga DLC. Oke, baik Bapak Ibu. Untuk memulai materi pada malam hari ini, saya izin menyampaikan beberapa fasilitas ya. Yang pertama tadi tentunya WA ya, WA Group. Bapak Ibu boleh bertanya di situ ataupun japri saya dan Mas Hafid jika ada pertanyaan. Kemudian yang kedua, kita akan bertemu di Zoom itu setiap 1 hari nggih, 1 hari masuk, 1 hari libur, besoknya masuk lagi, begitu. Oke, kemudian Bapak Ibu, selain Zoom, kita juga sudah menyediakan akun nggih. Akunnya nanti Bapak Ibu login aja di rumahskopus.com. Rumahskopus.com. Kita tunggu dulu. Nah, untuk akunnya Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu nanti tinggal sign in aja. Akunnya dari mana? Akunnya Bapak Ibu sudah dikirimkan oleh admin ya, melalui WA. Jadi nanti di cross check dulu di WA-nya Bapak Ibu, itu sudah dikirimkan username dan juga passwordnya untuk login di sini, begitu. Kemudian nanti tinggal di log masuk saja, login masuk. Nah, ini websitenya Bapak Ibu. Nanti sebelum mulai materi, Bapak Ibu silahkan melihat course-nya dulu nggih, melihat video-videonya dulu. Supaya apa? Supaya ketika materi nanti lebih enak untuk diskusinya. Nah, ini untuk videonya pun Bapak Ibu harus nontonnya urut ya, mulai dari opening harus diselesaikan dulu. Baru nanti bisa lanjut ke materi kedua. Nah, materi kedua selesaikan dulu. Jadi tidak bisa loncat ya Bapak Ibu materinya, bisanya 1 per 1 begitu. Nah, nanti kalau ada kendala Bapak Ibu terkait akun, boleh pertama dicek dulu apakah sudah dihubungi oleh admin begitu. Yang kedua, kalau ternyata belum menemukan, nanti Bapak Ibu boleh chat di grup supaya kami bantu atau chat pribadi ke saya ataupun ke Mas Hafid. Begitu, oke? Ini fasilitas yang kedua. Nah, nanti selanjutnya Bapak Ibu, fasilitas setelahnya itu akan ada 3 bulan pendampingan. Juga nanti Bapak Ibu kalau mau cek Turnitin 1 kali, boleh nanti bisa dicekkan ke kami. Ya, itu fasilitasnya ya Bapak Ibu. Oke, kemudian masuk ke dalam materi. Jadi nanti teknisnya untuk materi pertama itu adalah judul. Nah, kira-kira dari Bapak Ibu sudah tahu belum bagaimana cara membuat judul yang eye-catching? Sudah ada yang tahu? Belum. Bu Deni?
Belum, Pak Sri? Oke. Belum ya. Jadi Rumah Scopus punya rumusnya, Bapak Ibu. Punya rumusnya. Jadi malam hari ini kita memang mulai dari yang paling terlihat di paling atas, yaitu judul. Nanti materi judul akan disampaikan oleh Mas Hafid. Kemudian Mas Hafid akan menyampaikan sekitar 15 menit, Bapak Ibu. Setelah itu, kita akan bagi roomnya, nggih. Bagi roomnya, nanti 10 orang mungkin masuk ke rumah Safid, 10 orang masuk ke room saya. Supaya apa? Supaya nanti setiap peserta itu bisa berdiskusi terkait judulnya, nggih. Sehingga judul memang terselesaikan pada malam hari ini. Oke, siap Bapak Ibu? Siap Bu Deni? Ya, Mantap, oke. Silakan disiapkan catatannya dulu, Bapak Ibu. Begitu kita akan dengarkan materi dari Mas Hafid. Kita sapa dulu, selamat malam Mas Hafid. Selamat malam, Mbak Olia. Oke, sudah siap Mas Hafid? Oke, Sudah Mbak ya, Olia sudah siap. monggo. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, selamat malam Bapak Ibu. selamat malam. Malam. Oke, nah ini saya mau tanya terlebih dahulu nih Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, judul yang baik itu yang bagaimana nih Bapak Ibu? Mas, tak kenal maka tak sayang. Saya kenalan Oh, dulu, Mas. Ya. baik. Ini hampir lupa ya Ibu. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Hafid, salah satu tren di Rumah Scopus Bapak Ibu. Nah, jadi nanti mungkin saya ataupun Mbak Aulia itu juga sering mengisi Kamis sore Bapak Ibu. Nah, webinar Kamis sore. Nah, kita lanjutkan nih Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, judul yang baik itu yang bagaimana? Singkat, padat, jelas. Singkat, padat, jelas. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Menarik. Menarik. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu? Oke. Nah, judul yang baik Bapak Ibu itu yang mungkin Bapak Ibu bilangnya menarik, kemudian singkat, padat, jelas. Nah, tetapi kita harus cross check kembali Bapak Ibu. Judul yang baik itu adalah judul yang dapat diterima semua orang, semua kalangan, walaupun non-akademisi. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi, kita membuat jurnal itu bukan melaporkan hasil riset, tetapi menjual ide atau menjual hasil riset kita. Nah, mungkin izin share screen Bapak Ibu. Apakah sudah muncul Bapak Ibu? Sudah. Sudah? Oke. Nah, di sesi pertama ini Bapak Ibu kita akan menetapkan judul dan keyword. Nah, menentukan judul yang eye-catching, kemudian menetapkan keyword yang sesuai. Nah, di sini Bapak Ibu, di Rumah Scopus, judul itu ada 3 komponen. Yang pertama metode, yang kedua signifikan, yang ketiga adalah objektif. Nah, di mana metode di sini bukan metodologi penelitian Bapak Ibu, tetapi itu temuan atau cara, atau mungkin Bapak Ibu menyebutnya variabel X. Kemudian signifikan. Nah, signifikan di sini adalah dampak atau manfaat Bapak Ibu. Dampaknya itu apa? Harus dimunculkan di judul. Kemudian objektif. Variabel yang terkena oleh metode atau yang Bapak Ibu teliti atau Bapak Ibu bisa menyebutnya variabel Y. Nah, di sini ada contoh nih Bapak Ibu. Digital marketing to improve marketing performa of SMES. Di sini metode atau temuannya atau cara yaitu digital marketing. Dengan cara digital marketing dampaknya apa? Nah, kita munculkan sekalian Bapak Ibu. Dapat meningkatkan. Nah, meningkatkan apa? Marketing performa. Nah, jadi bisa dibolak-balik nih Bapak Ibu. Tidak harus metode itu selalu di depan. Bisa juga signifikannya di depan. Peningkatan marketing performa melalui digital marketing untuk SMES.
Jadi bisa dibolak-balik Bapak Ibu. Tidak harus selalu metode di depan. Kemudian untuk judul itu juga bisa tanda tanya. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu pernah menemukan judul yang berupa tanda tanya. Apakah digital marketing dapat meningkatkan marketing performa, kemudian tanda tanya. Nah, itu juga bisa Bapak Ibu. Biar orang lain itu sudah apa ya, penasaran terlebih dahulu. Nah, jadi pada intinya judul yang baik itu dapat diterima semua orang Bapak Ibu, semua kalangan. Walaupun mohon maaf non akademisi. Nah, itu sudah paham. Kalau semisal kita masih menggunakan mungkin pelaporan riset nih Bapak Ibu, hubungan antara digital marketing terhadap marketing performa. Nah, kalau judul seperti itu, yang paham kan berarti hanya penulis atau mungkin orang akademisi. Yang non-akademisi atau mungkin orang awam itu akan bingung. Nah, ini iya ada hubungan, tapi hubungannya apa? Nah, jadi kita munculkan yang namanya signifikan ini, Bapak Ibu, dampaknya. Nanti bisa dilihat dari tujuan penelitian ataupun kesimpulan dari Bapak Ibu. Nah, kemudian ke bawah, yaitu keyword. Keyword mempunyai dua fungsi, Bapak Ibu. Yang pertama, memudahkan dalam pembuatan artikel Bapak Ibu. Fungsi kedua, ketika tulisan Bapak Ibu sudah terbit atau publish, mudah dicari orang lain. Nah, contohnya nih Bapak Ibu, di sini judulnya Digital Marketing to Improve Marketing Performa of SMEs. Kita bisa ambil dari judul. Yang pertama adalah digital marketing. Kemudian kita ambil marketing performanya. Kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan variabel yang sering muncul atau mungkin hasilnya. Nah, variabel yang ada di hasil juga bisa. Kemudian SMEs. Nah, ini untuk keywordnya Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi setelah judul, demikian keyword ya Mas ya? Iya, benar sekali Ibu. Oke, Mas tanya Mas, boleh Ibu bagaimana? kalau tadi kan saya lihat judulnya itu jadinya umum ya Mas, jadinya Iya, benar nggak sih? Nah gimana kalau penelitian spesifik Mas terhadap oke. lokasi sama produk tertentu? Kayak saya itu, eh, saya agribisnis bidangnya. Saya lebih kepada mainnya misalnya di customer ya, perilaku konsumen dan sebagainya gitu. Tapi produk saya kan pasti spesifik ya. Kalau beras aruk itu, Oke. kalau di Jawa orang pasti nggak umum. Kalau kita masuk ke Skopus kan, pasti itu orang itu bisa semua orang harus memahami kan ya. Nah itu gimana triknya jadinya? Oke, baik Ibu. Nanti bisa Ibu ditambahkan. Misalnya gudeg. Nah, gudeg kan hanya ada di Yogyakarta nih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu penelitian tentang gudeg tambahkan saja studi kasus gudeg Yogyakarta. Itu nggak masalah. Nah, lebih spesifik lagi. Tetapi kalau penelitian Ibu bisa dilakukan di mana saja, misalnya mengukur tingkat eh, akurasi pernikahan di wilayah A. Nah, dengan metodenya ABC. Nah, itu nggak usah dikasih tempat nggak masalah Bapak Ibu. Karena dengan cara yang sama itu bisa dilakukan di mana pun berada. Kecuali misalnya Bapak Ibu mengukur atau baru meneliti penyakit langka. Nah, belum ada di wilayah mana saja, baru muncul di wilayah X. Berarti kan otomatis penelitiannya harus di wilayah X, Bapak Ibu. Bisa ditambahkan studi kasus wilayah X. Nah, seperti itu. Bagaimana Ibu Eni? Eh, iya sih, sementara masih bisa ditangkap. Oke, baik. Nah, nanti Bapak Ibu, kita langsung saja breakout room. Nanti kita akan mungkin diskusi mengenai judul Mas, Bapak Ibu. tanya Iya, lagi boleh saya. Ibu. Eh, ini kan kalau judul kita ya, penelitian kita pasti di dalamnya itu pasti berkaitan dengan tujuan yang ingin kita sampaikan kepada para pembaca jurnal kita ya. Nah, itu pasti ada hubungannya sama
jurnalnya kan Mas, yang nanti yang kita pilih kan ya, bener nggak sih? Benar sekali, Bu. Hanya kalau kita itu kadang susah Mas beli jurnalnya itu, yang maksudnya bisa punya peluang besar diterima, begitu maksud saya itu. Oke, baik, Gimana? Ibu. Karena Nah, belum sih, tapi saya mau tanya dulu karena oke. penentuan judul itu menurut saya itu kalau alhamdulillah saya tuh banyak stok riset Mas, tapi hasilnya juga. Tapi kadang-kadang kan kalau hal-hal yang kita kasih ke mahasiswa itu kan punya kita sebenarnya kita biaya ya. Tapi itu juga kita harus hati-hati kan. Jangan sampai sama dan sebagainya karena takutnya terdetek plagiasi. Karena dia biasanya udah publish duluan atau bisa masuk ke jurnal lain. Tapi kan itu gabungan dari beberapa itu bisa kita ramu biasanya kan. Nah itu juga saya harus hati-hati itu Mas karena eh, kalau tujuannya ke profesor kan itu ndak hati-hati lah pokoknya kalau saya tuh gitu. Oke, Itu gimana baik, kira-kira? Ibu. Benar sekali. Jadi, nanti terkait jurnal tujuan itu ada di pertemuan ke-6. Iya Nah, betul. biasanya tergantung dari MS Scoop-nya Bapak Ibu. Oh, Dari ruang lingkup atau mungkin kalau ke guru besar disesuaikan dengan SK-nya. Nah, ini Bapak Ibu. Karena kalau syarat ke guru besar itu kan harus yang linear Bapak Ibu. Jadi, mm-mm. skupnya itu masuk misalnya pendidikan terkait kurikulum. Nah, kita bisa cari bidang pendidikan terkait kurikulum. Nah, jadi tidak boleh yang multidisiplin. Jadi semua bidang masuk itu nggak bisa. Hmm. Jadi itu nanti kita akan cari di pertemuan ke-6 Ibu. Aman Ibu. Oke, baik. Ya. Jadi Mas, menurut Mas, saya mau tanya, lebih baik spesifik atau kita coba untuk apa namanya, mengumumkan begitu sebaiknya kita nulis. Walaupun nanti hasilnya kan isinya misalnya agak spesifik, misalnya begitu ya. Tapi untuk biar eye catching tadi ya, Hmm. itu sebaiknya gimana triknya? Oke Ibu. Jadi kita munculkan dampaknya atau signifikansinya tadi Ibu. Nah, kesimpulannya apa? Jadi Ibu meliti tentang apa, kemudian hasilnya apa. Jadi kita gali dulu nanti kesimpulannya bagaimana. Nah, nanti baru kita munculkan signifikansinya. Hmm. Nah, nanti mungkin kalau Ibu masih bingung, kita langsung nanti breakdown saja. Kita akan diskusi mengenai judul Bapak Ibu, dan nanti mungkin sistemnya Bapak Ibu yang share screen. Nah, jadi bukan saya yang share screen, tetapi Bapak Ibu, kemudian baru kita bedah atau diskusi bersama. Nah, kita breakdown tadi SMO-nya bagaimana. Nah, kemudian nanti akan dibagi dua kelas, Bapak Ibu. Kelas saya ataupun Mbak Aulia itu sama, Bapak Ibu. Biar tidak terlalu malam saja, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau satu persatu kita tidak break room, mungkin sampai jam 12 malam nggak selesai nih, Bapak Ibu. Nah, jadi kita breakdown. Kemudian untuk breakdown nanti akan ditampilkan oleh Mas Rizal. Oke, mungkin Mbak Aulia bisa membuatkan breakout roomnya. Oke, sudah Mas. Baik. Baik, nah Oke. kita langsung saja ya Bapak Ibu. Mungkin Mas Riza bisa menampilkan. Oke. Baik, Bapak Ibu, eh, untuk pembagian room itu sudah di-share di yang nampak di layar, nggih. Nanti silakan disesuaikan, Bapak Ibu. Di sini sudah saya open untuk 2 room. Nanti Bapak Ibu silakan langsung masuk. Kalau ke roomnya Mas Hafid, nanti pilih ke roomnya Mas Hafid, nggih. Disesuaikan, nggih, Bapak Ibu. Monggo saja. Jadi langsung kita move ke room untuk pembahasan judul ya. Terima kasih Mas Hafid atas materinya. Sampai jumpa di breakout room, Bapak Ibu. Terima kasih. Mana nggak ada breakout roomnya? Saya dengan Mbak Aulia mana nggak ada breakout roomnya? Nah, oke. Nanti Ibu bisa klik di bagian bawah more. Iya, nggak ada. Di bagian more Ibu, jadi Nggak share, ada. partisipan, chat, kemudian host tool, ada more. Iya, more. Udah, di more Iya. nggak ada. Kemudian nanti ada breakout room, Nggak ada breakout room. atau mungkin Mas Rizal bisa dimasukkan atas nama.
Ada nih.